Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 100 ayat 2. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Puji Tuhan. Mazmur mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa ibadah itu bagian yang sangat penting yang harus kita laksanakan. Ibadah itu bukan pilihan mau atau tidak mau. Ibadah itu adalah suatu yang diberikan Tuhan untuk manusia berhadapan dengan Tuhan, baik bersama-sama maupun secara pribadi. Oleh sebab itu, kalau kita bisa melihat perjalanan umat Tuhan keluar dari Mesir, itu tujuannya apa? Bukan saja sekedar bebas dari belenggu penawanan. Mereka tertawan di Mesir, tetapi mereka diajak, dipimpin, dituntun keluar supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Hal ini adalah hal yang penting karena manusia pada dasarnya selalu ingin membangun hubungan dengan Tuhan. Di mana saja kita bisa melihat ada rumah ibadah. Dari semua agama yang diakui ada tempat ibadahnya. Bahkan jika kita berada di suatu tempat yang lain, maka kita bisa menemukan ada mezbah, tempat orang mempersembahkan sesajen. Ada pohon-pohon di mana di bawah pohon itu kita bisa jumpa ada sesajen persembahan, bahkan di batu-batu, di gua-gua. Ada banyak hal yang dilakukan manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hal inilah yang menjadi dasar dari kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk menyadari bahwa ibadah itu penting buat kehidupan kita. Karena kita jumpa begitu pentingnya manusia, umat manusia beribadah. Kita tidak bisa larang orang membawa sesajen, karena itulah keyakinannya, itulah bagian dari ibadahnya yang dia anggap itu yang terbaik, itu yang benar, karena rohnya ingin beribadah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini pemazmur katakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ibadah itu adalah suatu bagian yang kita berikan untuk Tuhan, namun kita lakukan itu dengan sukacita. Jadi yang merasakan adalah Tuhan, bukan kita yang bersukacita. Karena ibadah itu adalah pemberian kita, bakti kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menaruh kerinduan dalam setiap roh manusia untuk beribadah, untuk mencari Tuhan. Dan persoalannya banyak sekali orang pergi ibadah untuk kesenangannya,
bukan untuk menyenangkan Tuhan sebagai tujuan dia beribadah. Ada banyak orang suka melayani, tidak salah, tapi dia melayani hanya untuk menyenangkan dirinya. Entah dia berkhotbah dengan baik, kemudian dia bertanya, bagaimana khotbah saya? Mungkin dia memimpin pujian dengan baik, orang merasa senang, orang merasa bagus, orang merasa sukacita, dia merasa bangga bahwa dia menganggap itu adalah untuk dia. Apalagi ada lagi pemain musik, pemain rebana, orang yang terlibat di dalam pelayanan, seringkali mereka merasa itu untuk dirinya. Sebab itu beribadahlah kepada Tuhan, bukan beribadah kepada diri kita. Beribadah kepada Tuhan. Tuhanlah tujuan ibadah kita. Tuhanlah tujuan pelayanan kita. Tuhanlah tujuan korban kita. Tuhanlah tujuan kekuatan kita yang kita berikan dalam ibadah kepada Tuhan. Dan dalam melaksanakan itu, kita harus bersukacita. Dalam melaksanakan itu, kita harus bergembira. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan sungutan. Karena beribadah, ada banyak orang salah. Mereka menganggap ibadah itu seperti suatu paksaan. Namun, ibadah itu dikatakan oleh Rasul Paulus, jika dilakukan dengan hati yang cukup, dengan rasa syukur, maka ibadah itu besar gunanya, bermanfaat buat kita. Karena perjanjian lama Musa katakan, kalau kamu beribadah, roti makananmu pasti diberkati Tuhan, air minummu pasti diberkati Tuhan. Bahkan kalau ada penyakit mau melanda kota kita, mau menghinggapi diri kita, maka itu dihilangkan dan itu tidak mungkin terjadi. Betapa luar biasanya hasil dari ibadah. Nah, sebab itu ibadah itu harus kita tahu bahwa kita memberi untuk Tuhan. Sebab itu memberi untuk Tuhan bukan asal-asalan. Memberi untuk Tuhan perlu harmonis. Memberi kepada Tuhan harus benar-benar yang terbaik, sehingga kita melakukannya dengan sukacita, dengan bergembira. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan, bangunlah ibadahmu dengan baik sebelum engkau tinggalkan tahun 2022, dan teruskanlah ibadah yang benar itu di tahun 2023. Dan kiranya Tuhan memberkati roti makananmu, air minummu, penyakit dilalukan dari antara kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu, kami diingatkan untuk membangun ibadah kami, yang semuanya tujuannya hanya untuk Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kami, supaya kami tidak salah dalam menyikapi ibadah yang kami kerjakan, tapi biarlah kami memberikan seluruhnya itu untuk Tuhan, dari kami dengan sukacita, dengan bergembira, karena itulah ibadah kami kepadamu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, dan juga sudah sibuk dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Ajarlah kami untuk fokus bahwa ibadah adalah pemberian dari kami untuk Tuhan sebagai rasa syukur dengan sukacita dan gembira. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.